Perkenalkan, nama saya Dias Ayu Rengganis dari Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi. Saya berasal dari Kabupaten Pacitan. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan orasi kebangsaan untuk memenuhi tugas pra-PPAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Orasi kebangsaan ini bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Penguatan sikap moderat di kalangan muslim muda baru-baru ini menjadi tugas untuk mengemban amanah sebagai generasi penerus bangsa. Sikap moderat inilah yang menjadi tonggak awal seseorang diharuskan memiliki perilaku untuk menghargai dan menghormati setiap perbedaan ataupun pendapat. Demi menghasilkan generasi muslim moderat, diharuskan setiap diri pribadi generasi muda memiliki 3 indikator. Apa saja? Di antaranya ada tawazun, seimbang, tawasuh, penengah, dan tasamuh, toleran. Sikap inilah yang sangat penting dikembangkan di tengah keberagaman, terutama keberagaman budaya dan karakter bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara heterogen yang memiliki banyak keberagaman baik dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman ini sudah selayaknya kita syukuri. Allah menciptakan berbagai macam makhluknya dalam bentuk yang bermacam-macam. Jadi, sudah sepatutnya kita untuk memahami keberagaman di sekitar kita. Menghargai perbedaan inilah yang akan menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberagaman di negeri ini. Tidak sedikit, kita menemukan spirit moderat di dalam kurikulum pendidikan, moto, serta penanaman keilmuan agama yang tinggi. Tanpa sikap moderat dalam mengkonsumsi informasi, generasi muda akan dengan mudah terjebak menjadi ekstrim. Sikap moderat merupakan jati diri Islam yang merupakan hasil interpretasi dari Al-Quran dan juga hadis. Sikap moderat mengedepankan nilai menghargai perbedaan. Keberagaman atau kebinekaan merupakan sesuatu yang niscaya. Keberagaman atau pluralitas di kalangan umat Islam tercermin dalam bidang akidah, ibadah, hingga tasawuf. Era internet, di mana kita sekarang berada ini, begitu banyak membawa dampak yang negatif. Di antaranya adalah ujaran kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah foto-foto, gambar, serta kata-kata yang tidak pantas menjadi sasaran caci maki dan provokasi. Dampak lainnya yang timbul adalah terjadinya perubahan sosial dengan munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, suku, dan perilaku yang tertentu. Ada juga dampak adu domba dan provokasi terhadap umat Islam antar organisasi masyarakat dan antar pemerintah dan juga rakyat. Kita saat ini berada di era di mana keterbukaan melahirkan berbagai macam sikap keagamaan. Yang pertama, sikap ekstrim yang cenderung mengedepankan sifat keras, kaku, dan fanatisme yang berlebihan. Sikap kelompok liberalis yang sering memahami ajaran agama dengan sangat longgar, bebas, dan tidak terkendali. Sikap moderat atau wasatiyah, di mana ini adalah sikap pertengahan yang membentuk sikap untuk mewujudkan kedamaian dunia tanpa kekerasan atas nama golongan, ras, ideologi, bahkan agama. Yang terakhir, sikap awam, mereka yang jauh dari pendidikan agama, tidak peduli, dan antipati. Sebagai solusi agar kita pemuda-pemudi bisa memiliki sikap moderat adalah mengikuti jejak dan langkah Rasulullah dalam menghadapi kondisi jahiliyah dengan pola tahapan turunnya ayat sebagai etapa pembentukan umat, di antaranya akidah dan syariah berdasarkan ilmu, kekuatan sholat malam, perubahan diri dan dakwah, sikap keberpihakan, serta kepekaan sosial dan keikhlasan.
Generasi milenial harus memiliki pola pikir dan sikap moderat dalam beragama. Pemahaman agama di kalangan generasi muda, harapan bangsa ini harus dijaga dengan berbagai varian kegiatan. Pengembangan pendekatan pembelajaran agama berbasis pemikiran kritis dan memiliki kelenturan intelektual. Paparan radikalisme di kalangan generasi milenial ini menjadi suatu permasalahan yang sangat meresahkan. Generasi Zero atau mereka yang lahir di pertengahan tahun 90-an sampai tahun 2000-an menjadi pengguna gadget dan berbagai wahana informasi, berbagai teknologi canggih yang aktif. Sayang sekali, saya, kita, dan kalian semua ini belum dibekali dengan kemapanan psikis dan spiritual. Lantas, bagaimanakah peran generasi moderat yang peduli bangsa, terutama menuju Indonesia tangguh ini? Indonesia tangguh, begitu kita mendengar slogan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh ini diambil di mana saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19 yang kian merebak dan belum menurun. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, generasi muda dituntut untuk tetap bertahan di era teknologi digital karena ruang gerak kita terbatas, di mana sekolah diliburkan, bekerja dari rumah, berbelanja dari rumah, semua serba dari rumah dan itu menggunakan teknologi digital. Di sebagian orang mungkin ini terasa awam, asing dan juga tidak enak. Tapi, sebagai negara berkembang yang menganut sistem industri 4.0 mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan teknologi digital yang semakin berkembang ini. Lalu, di mana letak peran generasi muslim moderat ini? Sebagai generasi moderat yang menjunjung tinggi sikap menghargai dan menghormati perbedaan dan pendapat di atas keberagaman ini, tentunya ini bisa dijadikan sebagai modal menghadapi era industri global di masa pandemi. Generasi muslim moderat haruslah menjadi suri tauladan dalam menghadapi pandemi global ini. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi kita bahas, bahwa penanaman nilai-nilai keagamaan terhadap generasi muda sangat diperlukan guna menghalau radikalisme yang tengah marak di Indonesia. Dengan adanya spirit moderat, generasi muda harus bisa mencegah munculnya informasi-informasi hoaks yang beredar, kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur agama, ras, suku, dan golongan, serta mampu bertahan di arus industri globalisasi. Dengan spirit moderat yang dimiliki oleh generasi muda diharapkan mampu memberikan perubahan yang berarti serta mampu menjadi generasi yang berorientasi ke depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Menghargai dan menghormati perbedaan yang ada demi menjunjung tinggi keberagaman untuk menuju Indonesia yang tangguh dan juga kuat. Dengan sikap moderat, generasi muslim diharuskan memberikan kontribusinya sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa dan negara. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi moderat, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh.